Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya. Kisah patung tersembunyi. Fajar merekah di langit timur, menyinari desa Sukamaju yang baru saja terbangun dari lelapnya. Di beranda rumah Pak Hadi, Rara dan teman-temannya duduk melingkar, memperhatikan cincin Watu Tirta yang kini telah utuh. Kilau lembutnya memantulkan warna-warni cahaya pagi, seperti pelangi kecil yang terjebak dalam logam tua. Pak Hadi menatap cincin itu dengan tatapan dalam. Waktu kalian telah tiba untuk memahami lebih jauh tentang mereka yang lebih dulu menjaga rahasia desa ini. Patung tersembunyi. Itulah jejak berikutnya. Danu mengangguk sambil mencatat. Di peta kuno, ada simbol yang mirip patung di dekat hutan barat, tapi selama ini tak pernah ada yang menemukannya. Karena ia tak bisa dilihat oleh mata yang ingin tahu, hanya oleh mata yang bersedia mendengar, ujar Pak Hadi penuh makna. Mereka pun memulai perjalanan menuju arah barat desa, melewati sawah hijau, menyapa warga yang sedang menanam padi, dan menelusuri jalan sempit yang mulai ditumbuhi rumput liar. Suasana berubah menjadi lebih sunyi saat mereka masuk ke dalam bagian hutan yang rimbun dan jarang dijamah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah sumur tua yang hampir tertutup semak. Mira memotret sambil berkata, "Aneh, di peta ini tak ada sumur." Rara melihat ke dalam. Airnya bening, tapi dalam sekali. Bimo bersiul pelan. Kalau ada penunggu, semoga dia suka camilan. Lala tiba-tiba menunjuk ke batu kecil di samping sumur. Ada ukiran wajah. Danu memperhatikan ukiran itu. Ini bukan wajah biasa. Ini bagian dari patung. Setelah membersihkan semak, mereka menyadari bahwa seluruh tubuh patung terkubur di bawah tanah, hanya wajahnya yang tersisa. Dengan bantuan tali dan alat gali sederhana, mereka mulai menyingkap perlahan tanah di sekitarnya. Butuh waktu berjam-jam, peluh bercucuran, tangan penuh lumpur, namun semangat mereka tidak surut. Hingga akhirnya, seluruh patung terlihat. Tingginya hampir 2 meter, mengenakan mahkota ukiran rumit, dan tangan kanannya menunjuk ke barat daya. Mira bergumam, ia menunjukkan arah. Di bagian alas patung, terdapat tulisan kuno yang hampir tak terbaca. Rara menyinari dengan senter, dan Danu membacanya perlahan. Dalam diam aku menjaga, dalam bayangan aku mengarahkan. Yang menemukan arahku akan menemukan penjaga terakhir. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Dari sela pepohonan muncul suara seperti bisikan, namun tak bisa mereka pahami. Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang berkata, "Itulah suara leluhur bayangan. Ia muncul jika patung ini disentuh dengan niat yang tidak benar." Semua diam. Lala dengan polos dan tulus meletakkan bunga kecil di kaki patung dan berkata, "Kami hanya ingin belajar dan menjaga, bukan mengambil." Suara angin berhenti. Rara lalu memegang tangan patung dan batu kecil berukir simbol muncul dari balik bahunya. Danu mengambilnya. "Itu kunci ke lembah penjaga," kata Pak Hadi perlahan. Rara bertanya, "Pak, siapa sebenarnya para penjaga itu?" Pak Hadi menatap jauh ke arah barat daya. Mereka bukan orang-orang hebat dengan kekuatan, tapi orang-orang biasa yang berani memilih benar saat semua orang memilih diam. Kalian bisa menjadi mereka. Mereka menatap patung itu sekali lagi. Kini bukan sekadar batu, tapi simbol keberanian dari masa lalu. Sore itu mereka kembali ke desa, membawa batu simbol kecil dan segunung rasa haru. Karena kini mereka tahu, untuk menjadi penjaga, yang dibutuhkan bukan kekuatan, tapi hati yang bersedia mendengar, dan tangan yang siap membantu. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, Rara dan teman-temannya belajar bahwa kadang jawaban tak muncul dari yang kita lihat,
tapi dari yang kita rasakan. Patung yang tersembunyi bukan hanya benda, tapi simbol kebijaksanaan masa lalu yang hanya terbuka pada niat baik. Mereka belajar bahwa menjadi penjaga bukan soal siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bersedia mendengar dan menghormati warisan yang tak kasat mata. Petualangan mereka pun belum usai, karena arah baru kini telah ditunjukkan. Malam itu, Desa Sukamaju berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya sepi setelah maghrib kini terang oleh lampu-lampu warna-warni. Musik tradisional mengalun pelan dari arah balai desa. Aroma jajanan pasar memenuhi udara. Sebuah pasar malam dadakan digelar untuk memperingati hari jadi desa. Rara, Danu, Mira, Bimo, dan Lala berjalan bersama menuju keramaian. Lala tampak girang, menggandeng bonekanya sambil menatap balon-balon di udara. Bimo langsung mengincar stand permainan lempar gelang. Mira sibuk memotret kerlap-kerlip lampu, sedangkan Danu mendekati salah satu tenda tua yang menjual barang-barang antik. Namun, ada yang ganjil. Di pojok pasar, berdiri sebuah tenda kecil berwarna gelap, seolah tidak terjamah cahaya. Di atas pintu tertulis, "Barang dari masa yang terlupa." Rara menghampiri dan mengintip ke dalam. Seorang pria tua duduk di balik meja penuh barang-barang tua. Topeng, piringan hitam, cermin kecil berbingkai emas, dan satu benda yang langsung menarik perhatian Rara. Sebuah lentera kayu tua. Pria tua itu tersenyum. Itu lentera dari masa awal desa ini. Konon hanya menyala jika dibawa oleh seseorang yang punya tujuan mulia. Danu datang mendekat. Apakah ini bagian dari sejarah desa? Pria tua itu menatap Danu dalam-dalam. Lebih dari itu, ia menyimpan cahaya dari lembah penjaga. Tapi jangan sembarangan, karena kalau dibawa oleh hati yang ragu, ia akan padam selamanya. Rara meminta izin memegang lentera itu. Saat disentuh, lentera menyala pelan. Semua tercengang. Cahaya itu mengakui kalian, gumam pria tua itu. Tapi peringatan, malam ini kalian akan melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Mereka meninggalkan tenda dengan perasaan campur aduk. Saat berjalan kembali ke tengah pasar, Rara melihat sesuatu aneh. Di antara keramaian, muncul sosok-sosok bayangan yang tak disadari orang lain. Mereka mengenakan pakaian adat zaman dulu, melintas perlahan di antara pengunjung pasar tanpa suara. "Lihat itu," bisik Rara. "Ada yang aneh." Mira mengarahkan kameranya, tapi layar kamera hanya memperlihatkan kabut. Lala menatap bonekanya dan bergumam, "Aku merinding." Danu membuka catatannya. Mungkin ini semacam lintasan waktu. Pasar ini jadi jembatan antara zaman. Bimo menelan ludah. Terus kalau mereka belanja, kita harus bayar pakai koin kerajaan? Tiba-tiba, lentera di tangan Rara mulai berkedip-kedip. Cahaya dari lentera mengarah ke panggung utama pasar. Mereka bergegas ke sana dan melihat sebuah tirai panggung yang tertutup rapat. Lentera berhenti menyala tepat di depan tirai. Pak Hadi muncul dari kerumunan, tampak tenang. "Kalian melihatnya juga ya?" "Pak, ini semua seperti dunia lain," ujar Rara. Pak Hadi mengangguk. Pasar malam ini hanya muncul setiap 12 tahun sekali, saat bulan dan bintang sejajar di atas desa. Saat itu, dunia yang lama dan dunia kita bisa bersentuhan sebentar. Tirai terbuka perlahan. Di baliknya, panggung kosong. Namun, saat lentera diangkat tinggi, muncul bayangan pertunjukan wayang kuno yang tidak kasat mata. Suara gamelan lembut terdengar dari arah yang tak diketahui. Bayangan tokoh-tokoh pewayangan menari di balik layar kosong. "Ini bukan pertunjukan biasa," kata Mira terpesona.
Pak Hadi menjelaskan, ini adalah pesan para penjaga masa lalu, dan lentera itu adalah kunci untuk membuka lembah penjaga. Tapi cahaya itu hanya bisa kalian bawa 1 malam saja. Setelah itu akan padam hingga kalian menemukannya kembali di puncak bukit cahaya. Rara menatap lentera yang kini menyala hangat di tangannya. Kita harus ke bukit itu. Danu mencatat puncak bukit cahaya malam bulan separuh. Pasar malam perlahan meredup, lampu padam satu persatu, musik berhenti. Dan saat mereka menoleh ke belakang, tenda hitam tempat mereka bertemu pria tua sudah tidak ada. "Kemana dia?" tanya Bimo. Pak Hadi tersenyum. Beberapa penjaga tak butuh rumah. Mereka hanya hadir saat pesan perlu disampaikan. Malam itu, mereka berjalan pulang sambil membawa lentera menyala pelan. Di langit, bintang sejajar membentuk lengkung indah. Di hati mereka, cahaya kecil tumbuh menjadi harapan yang tak bisa padam. Kesimpulan moral, dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa masa lalu dan masa kini kadang hanya dipisahkan oleh selapis waktu dan niat. Cahaya yang sejati bukan datang dari lampu atau api, melainkan dari tekad untuk menjaga dan melanjutkan apa yang telah diwariskan. Mereka menyadari bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk diteruskan dan dihidupkan kembali. Jejak leluhur desa. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan saat Rara dan teman-temannya berkumpul di halaman belakang rumah Pak Hadi. Lentera warisan pasar malam kini sudah padam, namun bagian bawahnya meninggalkan bekas terbakar seperti pola jejak kaki. Danu mengamati dengan seksama. Ini bukan bekas biasa, ini pola langkah, seperti cap kaki, tapi bentuknya aneh, agak memanjang. Pak Hadi duduk di bal-bala sambil membuka lembaran peta tua. Jejak itu dikenal sebagai langkah leluhur. Dulu, katanya, hanya bisa dilihat setelah lentera penyambung masa digunakan, dan cap itu akan menuntun kalian ke tanah tempat para pelindung desa dulu berkumpul. Batu Watu Gilang. Mira mengangguk pelan. Berarti jejak ini bukan sembarang tanda, tapi arah. Rara mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita harus ke sana sekarang. Perjalanan dimulai dari sisi utara desa, menyusuri jalur lama yang hampir tertutup tanaman rambat. Lala sesekali berhenti, menatap jejak kaki yang samar-samar terlihat di tanah. Bimo menenteng ransel bekalnya sambil bergumam. Semoga para leluhur dulu suka camilan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan batu besar setengah terkubur dengan ukiran sepasang telapak kaki di atasnya. Saat Rara menempelkan telapak tangannya ke ukiran, batu itu bergetar perlahan. Tiba-tiba, suara gemuruh kecil terdengar dari balik semak. Dari dalam tanah, muncul anak tangga batu mengarah ke bawah. Lorong lagi? Mira melirik Danu. Petualangan lagi, jawab Danu sambil tersenyum. Lorong itu lebih terang dari yang mereka bayangkan. Cahaya alami dari kristal di dinding membuat jalur itu temaram, tapi hangat. Di dinding, terukir wajah-wajah orang tua desa zaman dahulu, semuanya tersenyum dan mengarah ke satu titik. Aula batu di ujung lorong. Mereka memasuki aula besar berbentuk lingkaran. Di tengahnya berdiri pilar batu dengan cap tangan kecil dan besar. Di sekeliling ruangan terdapat 5 patung kayu yang tampak seperti tokoh-tokoh pelindung desa. Guru, petani, penenun, penjaga, dan anak kecil. Pak Hadi yang ikut turun berkata, 5 peran utama yang dulu menyatukan desa ini saat hampir terpecah karena perbedaan. Mereka adalah 5 penjaga jiwa desa. Mira mengamati patung anak kecil. Dia mirip aku, tapi dari masa lalu. Danu menemukan simbol di bawah tiap patung. Ini seperti teka-teki. Ada susunan huruf dan gambar, seperti sandi.
Mereka bekerja sama memecahkan sandi tersebut. Rara dan Mira membaca simbol, Danu mencocokkannya dengan buku catatannya. Lala memeriksa posisi patung, dan Bimo, meski sempat salah tekan, akhirnya menemukan pola yang benar. Saat sandi terpecahkan, cahaya dari pilar batu menyebar ke seluruh ruangan. Dinding aula terbuka perlahan, memperlihatkan taman kecil tersembunyi dengan air mancur batu di tengahnya. Di dasar kolam, terdapat benda berkilau. Rara menyelam perlahan dan mengambilnya. Batu pipih berbentuk lingkaran dengan ukiran lentera, pohon, dan tangan bergandengan. Pak Hadi menerima batu itu dengan haru. Inilah simbol kesatuan. Dulu, setiap penjaga desa memegang bagian dari batu ini. Dan hanya saat generasi baru berhasil menyatukannya kembali, warisan itu bisa dihidupkan. Langit sudah mulai gelap saat mereka keluar dari lorong. Di atas tanah, bintang-bintang mulai menyala. Mereka duduk melingkar di rerumputan, batu simbol di tengah mereka. Bimo memandangi bintang. Kita benar-benar mengikuti jejak mereka ya. Rara mengangguk. Dan sekarang, kita harus melanjutkan apa yang mereka mulai. Pak Hadi tersenyum, menatap langit malam. Jejak para leluhur bukan hanya di tanah ini, tapi dalam hati kalian yang bersatu. Kesimpulan moral, dalam episode ini, anak-anak memahami bahwa warisan sejati tak hanya tersimpan dalam benda atau tempat, tapi dalam nilai-nilai yang terus diwariskan. Jejak para leluhur adalah pelajaran tentang kebersamaan, peran penting tiap individu, dan kekuatan persatuan dalam menghadapi perbedaan. Dengan semangat tulus dan kerjasama, mereka membuka jalan menuju warisan sejati Desa Sukamaju, sebuah harapan bagi masa depan. Harta rahasia di rumah tua. Siang itu, matahari bersinar terik di Desa Sukamaju. Tapi, di dalam rumah Pak Hadi yang sejuk dan teduh, Rara dan teman-temannya justru tengah sibuk membolak-balikkan lembaran catatan tua dan peta-peta dari buku warisan desa. Kalau kita cocokkan jejak dari simbol kesatuan dengan petunjuk dari lentera, arahnya ke sini, ujar Danu sambil menunjuk ke satu titik di peta. Rumah tua dekat pohon cempaka putih, tanya Mira. Pak Hadi mengangguk. Rumah itu milik keluarga tua yang pernah menjadi pengelola arsip desa. Sejak mereka pindah, rumah itu kosong. Tapi tetap dijaga oleh warga karena dipercaya menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Bimo langsung semangat. Mungkin isinya peti harta. Atau setidaknya toples kerupuk zaman dulu. Lala tertawa kecil sambil memeluk bonekanya. Kalau kerupuknya masih renyah, itu baru harta. Tak menunggu lama, mereka pun menuju rumah tua di ujung jalan barat desa. Rumah itu dikelilingi pagar bambu yang sudah mulai lapuk. Namun, pintunya terkunci rapat. Jendela-jendelanya ditutupi tirai kusam yang bergoyang pelan tertiup angin. Rara menyelipkan simbol kesatuan ke dalam lekukan batu di depan rumah dan klik! Terdengar bunyi kecil dari balik pintu. Kunci terbuka dengan sendirinya. Rumah itu sunyi. Lantainya berderit saat mereka melangkah masuk. Dindingnya penuh dengan bingkai foto-foto lama. Di ruang tengah, sebuah lemari tua berdiri tegak dengan kaca yang buram. Mira mengangkat kameranya dan memotret ruangan. Seperti terperangkap dalam waktu. Danu menyusuri lemari dan menemukan panel tersembunyi di bagian belakangnya. Di dalamnya tersimpan kotak kayu kecil dengan ukiran bunga dan tulisan kuno. Untuk yang menemukan dengan hati bersih, bawalah harapan, bukan keserakahan. Rara membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat kunci perunggu tua serta gulungan perkamen dengan simbol-simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Pak Hadi memandang perkaman itu dalam-dalam. Ini bukan sekadar tulisan, ini peta, tapi bukan peta tempat. Ini peta ruang. Ruang tersembunyi yang hanya bisa dibuka dengan perasaan, bukan kekuatan. Tiba-tiba rumah bergetar pelan. Dinding belakang ruang tengah bergeser, memperlihatkan tangga menurun ke bawah tanah. Mereka saling pandang, lalu turun perlahan. Lorong itu pendek. Tapi saat tiba di ujung, mereka mendapati ruangan kecil seperti ruang bawah tanah dengan satu benda di tengahnya. Meja batu bundar dengan 5 lubang kecil di sekeliling. Danu menyadari sesuatu. Simbol kesatuan punya 5 bagian. Dengan hati-hati, mereka memisahkan batu simbol menjadi 5 bagian dan memasangnya ke lubang yang sesuai. Begitu semua terpasang, cahaya lembut memenuhi ruangan. Dari dalam lantai, muncul peti kecil berlapis ukiran emas dan kayu. Di dalam peti itu, bukan emas, bukan permata, tapi gulungan-gulungan catatan tangan, sketsa lama desa, dan buku-buku kecil bertuliskan ide, rencana, dan cita-cita para pendiri Sukamaju. Mira menahan napas. Ini mimpi-mimpi mereka. Pak Hadi mengambil salah satu buku dan membacanya. Kami menanam benih, meski tahu mungkin tak melihat pohonnya tumbuh. Tapi kami percaya suatu hari anak-anak desa akan merawatnya. Rara menggenggam tangan teman-temannya. Kita yang mereka maksud. Ini bukan harta untuk disimpan. Ini warisan untuk dilanjutkan. Bimo mengangguk pelan. Harta paling mahal bukan yang bisa dibeli, tapi yang bisa ditumbuhkan. Menjelang senja, mereka kembali ke atas. Rumah itu kini terasa lebih terang, lebih hangat. Seolah menyambut mereka bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari kisahnya. Kesimpulan moral. Di episode ini, Rara dan teman-temannya menemukan bahwa tidak semua harta berbentuk emas atau permata. Ada warisan yang lebih berharga. Nilai, pengetahuan, dan mimpi dari masa lalu yang menanti untuk dilanjutkan. Mereka belajar bahwa menjadi penerus bukan hanya soal menemukan, tapi juga merawat, mewujudkan, dan membagikan cahaya warisan itu kepada dunia. Misteri kunci perunggu. Malam itu, angin berhembus lembut di desa Sukamaju. Rara duduk di beranda rumah Pak Hadi, menatap langit yang penuh bintang. Di tangannya tergenggam erat kunci perunggu yang mereka temukan di rumah tua siang tadi. Kunci itu berat, dingin, dan penuh ukiran seperti akar pohon menjalar. Tak lama kemudian, Danu, Mira, Bimo, dan Lala datang bergabung. Mereka semua membawa perlengkapan, senter, buku catatan, kamera, dan tentu saja boneka kecil Lala. Pak Hadi keluar membawa secangkir teh. Kalian pasti penasaran untuk tahu, ya? Rara mengangguk. Kunci ini rasanya seperti punya tujuan sendiri. Pak Hadi membuka lembaran buku tua. Kunci perunggu ini dulunya milik tokoh penting di desa, Mbah Surya, penjaga peta rahasia. Ia menyembunyikan sesuatu yang hanya bisa dibuka dengan niat baik dan ingatan yang tajam. Danu membuka catatannya. Dalam gulungan peta dari rumah tua, ada simbol rumah panggung di dekat area perkebunan lama. Mungkin di sanalah jawabannya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, mereka berangkat menuju sisi barat desa yang mulai ditinggalkan. Perjalanan menembus ladang dan jalan setapak sempit. Rumah panggung tua yang mereka cari tampak kokoh meski sudah lama tak dihuni. Di sekitarnya, ilalang tinggi bergoyang tertiup angin. Bimo melihat ke dalam celah jendela. Sepertinya tidak ada yang tinggal. Atau jangan-jangan ada makhluk lain. Lala menggenggam bonekanya. Makhluk baik, semoga. Mereka membuka pintu rumah dengan hati-hati. Rangka kayunya berderit, namun tidak roboh. Di tengah rumah, ada lantai kayu yang tampak berbeda.
lebih mengkilap dan bersih dari bagian lain. Rara menunduk dan melihat celah kecil. Ia menyisipkan kunci perunggu ke dalam rongga yang nyaris tak terlihat. Klik. Lantai itu terangkat, memperlihatkan tangga menurun menuju ruang sempit. Mereka menyalakan senter dan perlahan menuruni anak tangga kayu. Lorong bawah rumah itu penuh dengan rak tua berisi gulungan, peta, dan peti kecil. Di ujung lorong ada sebuah dinding dengan simbol matahari dan bulan. Danu membaca tulisan yang terukir di bawahnya. Kunci perunggu akan membuka pintu jika ingatan masa lalu dihidupkan. Mira membuka gulungan peta, mencocokkan gambar simbol di dinding. Mereka menyadari bahwa ada urutan ukiran yang mewakili momen-momen penting dalam sejarah desa. Banjir besar, panen raya, malam pertunjukan wayang, dan pendirian balai desa. Rara dan Danu menyentuh urutan itu satu persatu berdasarkan cerita dari buku warisan. Saat urutan benar disentuh, dinding itu bergeser perlahan, memperlihatkan ruangan kecil berbentuk segi 5. Di dalamnya terdapat bola batu berkilau di tengah ruangan dengan cahaya redup berwarna kuning keemasan. Di sekelilingnya terdapat kursi melingkar dan ukiran 5 sosok berpegangan tangan. Pak Hadi yang menyusul mereka ke dalam tersenyum. Ini ruang ingatan, tempat para penjaga desa berkumpul untuk menyimpan rahasia bersama. Bola itu bukan benda sihir, itu penyimpan cerita, energi dari masa lalu yang terjaga lewat niat baik. Mira menyalakan kameranya. Semua ukiran ini seperti arsip hidup. Lala duduk di salah satu kursi dan berkata pelan, "Tempat ini terasa hangat, seperti rumah." Saat Rara menyentuh bola batu, kilasan cahaya muncul. Mereka melihat potongan sejarah desa, wajah-wajah yang kini hanya hidup di foto tua, dan percakapan bijak dari zaman dahulu. Mereka mendengar suara perempuan tua berkata, bahwa cahaya ini hanya jika kalian berniat membaginya. Jangan simpan sendiri. Rara menarik tangannya pelan. Bola itu meredup, tapi tetap menyala lembut. Mereka membawa bola itu keluar dan meletakkannya di altar batu kecil di tengah rumah panggung. Cahaya dari bola menyebar perlahan, menerangi sudut-sudut rumah yang gelap. Pak Hadi meletakkan tangannya di pundak Rara. Kalian telah membuka ingatan desa. Tapi ingat, cahaya ini hidup jika diteruskan. Dengan cerita, dengan tindakan, dengan harapan. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak menemukan bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan atau dipamerkan, tapi untuk dijaga dan diceritakan kembali. Kunci perunggu membuka bukan hanya pintu, tapi warisan kebijaksanaan yang bisa menjadi penerang di masa depan. Mereka belajar bahwa menjaga warisan berarti menghargai kisah di baliknya dan menyebarkannya dengan niat baik. Rahasia kain batik keramat. Angin sore berhembus pelan di halaman belakang Balai Desa Sukamaju. Di sana, kain batik tua dipajang di atas meja kayu panjang, terbentang lebar. Warnanya telah memudar, namun pola-pola rumitnya masih tampak jelas. Motif awan, ombak, bunga teratai, dan satu simbol aneh berbentuk lingkaran dalam segitiga. Ini kain batik yang dulu dipakai Mbah Ratri, penenun terakhir dari Desa Sukamaju, kata Pak Hadi sambil menunjuk bagian tengah kain. Dulu ia menyimpan pesan rahasia dalam tenunannya, tapi belum pernah ada yang berhasil membacanya. Rara mengelus permukaan kain dengan lembut. Kenapa disebut kain keramat, Pak? Pak Hadi tersenyum. Karena katanya hanya mereka yang memiliki ketulusan hati dan rasa hormat pada leluhur yang bisa melihat pesan tersembunyi dalam motifnya. Mira mengatur fokus kameranya. Kalau begitu, kita harus mulai dari mana? Danu mengeluarkan kaca pembesar.
Motifnya seperti teka-teki. Pola segitiga dalam lingkaran ini sepertinya bukan sekadar hiasan. Mereka semua duduk mengelilingi kain. Lala menatapnya dalam diam, sesekali mengangguk pelan. Aku pernah lihat pola ini di dinding rumah tua dekat kebun belakang. Bimo mengangkat alis. Rumah kosong yang penuh sarang laba-laba itu? Yang itu, jawab Lala pelan. Tak lama, mereka berjalan ke rumah tua yang dimaksud. Di dalamnya, suasana sepi menyambut. Namun, di salah satu dinding ruang tengah, benar saja ada lukisan pudar yang menampilkan motif serupa dengan yang ada di kain batik. Danu mencocokkan gambar itu dengan pola di kain. Kalau digabung, ini membentuk arah, seperti kompas. Mereka mencetak ulang pola itu ke kertas dan membandingkan dengan peta desa. Arah yang ditunjukkan kompas batik mengarah ke sebuah gua kecil di balik bukit kapur. Perjalanan ke gua tidak mudah. Mereka harus melewati jalan licin, akar-akar yang menyembul dari tanah, dan menyeberangi sungai kecil. Tapi mereka terus berjalan. Saat tiba di gua, mulutnya sempit dan hanya bisa dimasuki satu persatu. Di dalamnya, dinding gua penuh coretan mirip motif batik. Ini, batik batu, ujar Mira terpukau. Di tengah gua, mereka menemukan peti kecil tertutup kain batik serupa, namun lebih bersih warnanya. Saat dibuka, isinya bukan emas atau benda pusaka, melainkan alat tenun mini dan selembar surat tua. Rara membacakan surat itu. Jika kau membaca ini, berarti kau telah menenun niatmu sendiri untuk memahami, bukan memiliki. Kain ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk meneruskan cerita. Dengan benang, warna, dan harapan. Pak Hadi menatap mereka satu persatu. Mbah Ratri percaya bahwa cerita harus diwariskan, bukan hanya lewat kata, tapi lewat karya. Batik adalah doanya untuk desa ini agar tetap utuh. Lala memeluk kain batik itu dengan hati-hati. Jadi, kita harus menjaganya dan meneruskannya. Rara tersenyum. Dan bukan cuma disimpan di lemari, tapi dihidupkan lewat tindakan kita. Sebelum meninggalkan gua, mereka melihat di bagian dalam peti ada coretan terakhir. Pola baru batik yang belum pernah dipakai. Mereka membawa pola itu pulang, siap menenunnya kembali untuk masa depan. Kesimpulan moral, dalam episode ini, Rara dan teman-temannya menyadari bahwa warisan budaya bukan sekadar benda tua, tetapi sarana untuk meneruskan nilai dan doa dari para pendahulu. Kain batik keramat mengajarkan mereka tentang ketekunan, makna tersembunyi, dan bahwa cerita bisa dijahit bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan warna, tangan, dan niat yang baik. Pesan di balik wayang kulit. Langit senja menaungi desa Sukamaju dengan warna oranye keemasan. Suara kentongan terdengar dari balai desa, disusul irama lembut gamelan yang mengalun dari panggung bambu. Malam itu akan diadakan pertunjukan wayang kulit sebagai bagian dari festival bulanan desa. Rarar dan teman-temannya duduk di barisan depan. Lala memeluk bonekanya erat. Matanya berbinar melihat siluet tokoh-tokoh wayang yang menari di balik kelir. Bimo sudah mengunyah ketan serundeng sejak sebelum pertunjukan dimulai. Danu mencatat setiap adegan yang muncul, sedangkan Mira memotret dengan lensa malamnya. Pak Hadi duduk tak jauh dari mereka. Di sampingnya, dalang tua bernama Pak Rono menyiapkan wayang satu persatu. Namun yang menarik perhatian semua orang adalah satu tokoh wayang yang bentuknya tak biasa. Bukan Rama, bukan Sinta, bukan Punakawan. Pak, itu tokoh wayang apa ya? Tanya Rara penasaran. Pak Hadi tersenyum tipis. Itulah wayang bayang Sukma. Hanya dimainkan di malam bulan separuh. Konon, ia tak bercerita, tapi menyampaikan pesan lewat gerakan dan bayangan. Pertunjukan dimulai.
cerita mengalir seperti biasa. Namun saat wayang-bayang Sukma muncul, suasana berubah sunyi. Tanpa suara, tokoh itu bergerak perlahan, membentuk pola-pola di layar. Mira membisik, itu bukan gerakan biasa, seperti simbol. Danu membuka catatannya. Simbol-simbol ini mirip yang kita temukan di simbol kesatuan dan di ruang bawah rumah panggung waktu itu. Pak Rono berhenti sejenak dan memandangi arah Rara dan teman-temannya. Ia lalu berkata pelan, wayang ini hanya bicara pada mereka yang sedang mencari. Tiba-tiba, cahaya dari balik layar menyorot lurus ke arah panggung kecil di sisi kanan. Di sana, terlihat kotak kayu tua dengan ukiran motif kelir. Pak Hadi bangkit dan memanggil anak-anak. Wayang ini membimbing kalian ke pesan yang tersembunyi, katanya. Mereka membuka kotak itu bersama. Di dalamnya terdapat wayang kecil dari tulang, lebih tua dari semua wayang lain di panggung. Di baliknya terselip gulungan kulit tipis, bertuliskan aksara kuno. Danu mencoba membaca perlahan. Yang mengenal bayangannya akan mengenal jati dirinya. Yang membaca cerminan akan menemukan cahaya. Rara menatap wayang tua itu. Bayangan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikenali. Pak Rono mengangguk. Setiap orang punya bayangan, tapi hanya yang berani menatapnya bisa belajar dari dalam dirinya sendiri. Bimo menelan ludah. Jadi, maksudnya, kita semua punya sisi gelap. Lala menimpali. Tapi kalau kita tahu sisi gelapnya, kita bisa lebih kuat ya. Pak Hadi tersenyum bijak. Bayangan bukan musuh, tapi bagian dari cahaya. Karena tanpa cahaya, tak ada bayangan. Dan tanpa bayangan, tak ada cerita yang lengkap. Di akhir pertunjukan, Pak Rono menyerahkan wayang tua itu kepada mereka. Bawa ini ke Gunung Silam. Di sanalah kalian akan tahu siapa penjaga terakhir. Tapi jangan terburu-buru. Simpan dulu bayangan ini di tempat tenang. Biarkan ia berbicara saat kalian siap. Malam itu, mereka berjalan pulang membawa wayang kulit tua. Langit berbintang di atas mereka, dan di hati mereka sebuah kesadaran baru tumbuh. Bahwa dalam setiap cerita, dalam setiap diri, selalu ada bayangan yang menunggu untuk dikenali dan dipahami. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa mengenali diri sendiri, termasuk kelemahan dan ketakutan, adalah bagian penting dari tumbuh. Wayang-bayang Sukma mengajarkan bahwa dalam setiap cerita, bukan hanya pahlawan yang penting, tapi juga bayangannya. Karena dari situlah datang pembelajaran yang sesungguhnya. Legenda burung ajaib. Pagi yang cerah menyambut desa Sukamaju dengan udara segar dan langit biru cerah. Rara dan teman-temannya sedang berkumpul di bawah pohon mangga besar di halaman rumah Pak Hadi. Di tangan Pak Hadi tergenggam buku tua berlapis kulit yang diberi judul Legenda dari Langit. Dalam cerita ini, ujar Pak Hadi membuka halaman bergambar. Dikatakan bahwa dulu desa kita pernah diselamatkan oleh seekor burung ajaib yang datang dari utara. Burung itu tak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya mereka yang bersuara jujur dan berniat menjaga yang bisa melihatnya. Bimo langsung berdiri. Burung itu bisa bicara, Pak? Tidak, jawab Pak Hadi. Tapi ia mengirimkan tanda lewat nyanyiannya. Danu menekuni ilustrasi dalam buku. Burung ini mirip dengan gambar di salah satu gulungan di ruang bawah tanah rumah panggung. Dan arah utara, berarti kita harus menuju hutan cemara di belakang perbukitan. Mira mengangguk. Waktu kita ke sana dulu, kita dengar suara nyanyian aneh, tapi tak tahu dari mana. Rara bangkit penuh semangat. Kalau burung itu bagian dari cerita lama, kita harus cari tahu kenapa ia muncul dan apakah ia masih ada.
Perjalanan mereka pun dimulai. Melewati ladang luas yang mulai menguning, sungai dangkal yang gemericiknya menyejukkan, hingga ke batas hutan cemara yang sunyi. Lala tampak sedikit gugup, tapi tetap menggenggam bonekanya erat. Saat mereka masuk ke dalam hutan, angin mendadak berhenti. Suasana begitu hening hingga mereka bisa mendengar napas sendiri. Namun di kejauhan, terdengar nyanyian lembut, seperti seruling alami yang dilantunkan oleh alam. "Dengar itu," bisik Mira. Mereka mengikuti suara itu, melintasi akar-akar besar dan kabut tipis yang menggantung. Di sebuah bukit kecil di tengah hutan, mereka menemukan batu besar berbentuk sarang burung. Di atasnya, terdapat bulu panjang berwarna biru keunguan yang bersinar. Rara mengambil bulu itu perlahan. Tiba-tiba, bulu tersebut mengeluarkan nyala cahaya dan melayang ke udara, membentuk pola pusaran. Kemudian, dari langit, seekor burung besar turun perlahan. Tubuhnya bercahaya lembut, dengan bulu-bulu yang berubah warna mengikuti cahaya sekitar. Matanya tenang, penuh kebijaksanaan. Burung itu mengelilingi mereka sebentar, lalu terbang rendah ke arah matahari terbit, meninggalkan jejak bercahaya seperti jalur pelangi. Danu berseru, "Ia ingin kita mengikutinya." Dengan cepat, mereka berlari mengikuti arah terbang burung tersebut. Jalurnya membawa mereka ke celah tebing kecil yang tertutup dedaunan. Di dalamnya tersembunyi altar batu bundar dengan simbol burung dan cahaya matahari. Di tengah altar terdapat potongan batu berbentuk sayap dengan tulisan, "Yang mengikuti suara akan menemukan harapan. Yang mengerti nyanyian akan menjaga kedamaian." Pak Hadi muncul dari balik pepohonan, nafasnya teratur. "Kalian telah melihatnya, burung ajaib sang penjaga langit. Ia datang hanya saat keseimbangan desa mulai goyah." Rara bertanya, "Berarti ada yang mengganggu keseimbangan itu?" Pak Hadi mengangguk. "Mungkin bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Ketika kita lupa menghormati alam, lupa mendengarkan satu sama lain." Mira menggenggam potongan batu sayap itu. "Kita harus menjaganya. Bukan hanya simbol ini, tapi semuanya." Burung itu kembali terbang tinggi dan menghilang di balik awan, meninggalkan satu bulu kecil yang jatuh ke tangan Lala. Ia tersenyum dan berkata, "Kita semua punya sayap, meski tak kelihatan." Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa legenda bukan sekadar cerita lama, tapi pengingat tentang tanggung jawab kita terhadap alam dan sesama. Burung ajaib adalah simbol dari harapan, keseimbangan, dan kejujuran hati. Mereka sadar menjaga warisan bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang menjaga harmoni hari ini agar masa depan tetap bercahaya. Gunung Silam dan penjaga terakhir. Fajar baru saja menyapa desa Sukamaju. Kabut pagi masih menggantung di antara ladang dan bukit, namun semangat Rara dan teman-temannya sudah menyala. Hari itu, mereka bersiap untuk perjalanan yang mungkin paling berat dan paling penting. Menuju puncak Gunung Silam, tempat yang menurut pesan Wayang Bayang Sukma menyimpan kebenaran tentang penjaga terakhir. Rara menggenggam wayang kulit tua yang kini disimpan dalam kotak kayu kecil. Pak Rono bilang, kita harus menyimpannya di tempat tertinggi sebelum kita bisa mendengar pesannya. Danu mengangguk, mengangkat catatannya. Dari arah angin, kita butuh waktu sekitar setengah hari untuk sampai ke puncak. Tapi jalurnya sempit dan berbatu. Pak Hadi menatap mereka dengan tenang. Gunung Silam bukan hanya soal tinggi badan dan kekuatan kaki, tapi tentang seberapa besar kalian bisa saling percaya dan mendengar suara hati. Mira, Bimo, dan Lala ikut mengangguk. Mereka sudah menyiapkan bekal,
tali, dan perlengkapan lainnya. Lala menyelipkan bonekanya ke ransel, berkata, "Pelan, kita akan naik bersama-sama, gak ada yang ditinggal." Perjalanan dimulai. Langkah mereka mantap melewati jalan setapak yang awalnya datar. Pepohonan rindang memberi keteduhan, dan suara burung menemani langkah. Tapi semakin tinggi mereka naik, jalur makin curam. Beberapa kali mereka harus berhenti, saling membantu menaiki batu besar atau melewati akar pohon yang menjuntai. Di sebuah tikungan, Bimo hampir terpeleset, tapi Danu cepat-cepat menangkap lengannya. "Hati-hati, jalannya makin licin." "Terima kasih Dan, untung aku gak jatuh, nanti camilanku hancur," canda Bimo sambil tertawa. Mereka terus berjalan hingga mencapai pos batu datar, tempat mereka beristirahat sejenak. Dari sana, terlihat pemandangan desa di kejauhan, kecil dan tenang. Mira memotret panorama itu. "Kalau dari atas begini, semua kelihatan damai ya." "Damai bukan karena tak ada masalah," ujar Rara, "tapi karena kita memilih menjaga." Perjalanan berlanjut. Menjelang siang, kabut mulai naik dari lembah dan menyelimuti jalur pendakian. Suara angin mulai terdengar seperti bisikan. Di tengah kabut, mereka melihat sosok samar berdiri di jalan setapak. Itu adalah kakek tua berjubah putih, berdiri diam memegang tongkat. Wajahnya tak asing. "Kalian membawa wayang-bayang Sukma?" tanyanya. Rara mengangguk dan mengeluarkan kotak kayu. "Kami ingin mendengarkan pesannya." Kakek itu tersenyum dan menunjuk ke puncak. "Tempatnya bukan di sini, tapi satu langkah lagi, di atas batu penanda cahaya." Saat mereka melanjutkan perjalanan, kabut perlahan menipis. Cahaya matahari mulai menembus dedaunan. Di atas, mereka melihat batu besar berbentuk lonceng di puncak gunung. Di sanalah mereka meletakkan wayang kulit tua di atas altar batu. Saat itu, angin berhenti. Langit mendadak teduh. Dan dari balik langit, suara lembut bergema. "Jika kamu datang untuk berkuasa, suara ini akan hilang. Jika kamu datang untuk menjaga, dengarkanlah." Wayang itu bersinar pelan, dan cahaya membentuk sosok perempuan tua, berjubah sederhana, wajahnya berseri, suaranya tenang. "Aku adalah penjaga terakhir, tapi bukan karena aku yang terakhir hidup. Aku yang terakhir bertugas sebelum kalian." Rara bertanya pelan, "Kami penjaga selanjutnya?" Sosok itu mengangguk. "Bukan karena kalian yang terpilih, tapi karena kalian yang memilih untuk peduli, untuk mendengarkan, untuk berbagi. Itulah inti dari menjaga." Sosok itu menghilang perlahan, tapi cahaya dari wayang tetap menyala, lalu berubah menjadi ukiran pada batu. Pola tangan kecil mengelilingi simbol desa. Pak Hadi yang kini berdiri di belakang mereka berkata, "Kalian telah tiba, tapi ini bukan akhir." Danu menutup bukunya perlahan. "Ini awal dari menjaga." Bimo tersenyum. "Berarti kita gak akan kehabisan petualangan?" Mira menatap awan yang bergerak perlahan. "Petualangan akan terus ada, selama kita tidak berhenti ingin tahu." Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa menjadi penjaga bukan soal kekuatan atau usia, tapi tentang pilihan untuk peduli dan terus menjaga kebaikan bersama. Gunung Silam menjadi simbol pencapaian, tapi juga awal dari tanggung jawab baru. Karena dalam menjaga warisan, yang paling penting bukan apa yang kita simpan, tapi bagaimana kita meneruskannya dengan hati yang jujur dan penuh kasih. Cahaya di balik desa. Senja menyelimuti desa Sukamaju dengan warna emas yang hangat. Burung-burung mulai kembali ke sarang, dan langit menampakkan semburat ungu. Di balai desa, warga berkumpul menyambut Rara dan kelima sahabatnya yang baru saja turun dari Gunung Silam. Pak Hadi berdiri di depan mereka, wajahnya bercahaya oleh bangga.
Mereka telah sampai ke puncak. Mereka telah mendengar suara penjaga terakhir. Tepuk tangan pelan terdengar dari warga, diselingi senyum dan tatapan haru. Rara berdiri tegak, menggenggam ukiran batu dari puncak. Tapi petualangan belum selesai, katanya. Karena kini, kita semua yang harus menjaga. Malam itu, di aula balai desa, mereka menggelar pameran kecil. Foto-foto dari Mira, catatan Danu, potongan batik, miniatur rumah panggung, bahkan sisa-sisa ukiran patung ditata rapi sebagai bukti perjalanan mereka. Di tengah aula, diletakkan lentera tua yang dulu ditemukan di pasar malam, kini menyala terang tanpa minyak. Lentera ini menyala karena cahaya dari kalian semua, ujar Pak Hadi. Anak-anak berjalan satu persatu ke depan untuk menceritakan momen paling bermakna bagi mereka. Bimo bercerita tentang saat ia hampir jatuh di Gunung Silam dan merasa betapa pentingnya kepercayaan. Lala berbicara tentang betapa kain batik bukan sekadar kain, tapi pelukan dari masa lalu. Danu menyebutkan bahwa catatannya tak pernah cukup menampung semua yang mereka temui, karena pelajaran terbaik datang dari rasa, bukan hanya tulisan. Mira menampilkan potongan film dokumenter pendek yang ia rekam sepanjang petualangan. Warga desa terharu melihat bagaimana anak-anak itu tumbuh bersama, saling membantu, dan mengungkapkan hal-hal yang bahkan orang dewasa lupakan. Rara berdiri terakhir. Ia membuka gulungan kulit dari rumah tua dan membaca kalimat terakhirnya. Jika suatu hari kamu merasa gelap, carilah bukan pelita, tapi sahabat yang mau berjalan bersamamu. Saat itu, lentera menyala makin terang. Lalu, dari luar terdengar bunyi kentongan. Seorang warga berteriak, "Langitnya! Lihat langitnya!" Semua keluar. Di atas balai desa, awan membentuk lingkaran cahaya. Di tengahnya, muncul siluet samar burung ajaib yang pernah mereka lihat di hutan cemara. Bulu-bulunya memancarkan kilau, lalu menghilang perlahan. Pak Hadi menatap langit. Itu bukan pertanda akhir. Itu salam dari para penjaga terdahulu. Tanda bahwa cahaya sekarang ada di tangan kita. Malam itu ditutup dengan nyanyian warga desa, lagu lama yang telah lama tidak dinyanyikan. Terang bukan hanya dari langit, tapi dari hati yang tak takut gelap. Anak-anak duduk di rumput, bahu bersentuhan, mata menatap bintang. Tak satu pun dari mereka bicara, karena semua tahu mereka telah berubah. Dan dari kejauhan, di balik bukit, seberkas cahaya kecil menyala, seolah mengatakan bahwa di balik desa ini masih ada kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Kesimpulan moral, episode ini menjadi penutup dari perjalanan panjang Rara dan teman-temannya. Mereka belajar bahwa petualangan sejati bukan hanya tentang tempat yang mereka kunjungi atau misteri yang mereka pecahkan, tapi tentang hubungan yang mereka bangun, nilai yang mereka pelajari, dan cahaya yang kini menyala di dalam hati mereka. Karena menjaga warisan bukan sekadar menyimpan sejarah, tapi menghidupkannya dengan kasih, keberanian, dan rasa saling percaya. Ini bukan akhir. Ini awal dari cahaya yang mereka bawa, kemanapun mereka melangkah nanti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.